Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik semua ya? Alhamdulillah kalau masuk semua. Kita mulai awal pada pagi hari ini di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Yang apa babnya, yaitu kita pada bab yang pertama, bab lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang indah namanya. Kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Bisa lanjutkan? Ya. Oke, sebelum ke materi, saya akan memberikan pengarahan tentang tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama adalah peserta didik dapat menunjukkan dalil nakli dan akli terkait iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik dapat melakukan perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Nah, ini tujuan pembacaan kita hari ini. Jadi, simak sampai selesai, dengarkan dengan baik sehingga kalian bisa sukses dalam belajarnya. Ya, kita lanjutkan. Amatilah gambar berikut. Yang pertama. Ya, gambar apakah ini? Ya, itu gambar tentang sapi yang disembah. Yang kedua adalah gambar pemandangan. Ya, pemandangan ini siapa yang buat? Ya, Allah. Pastinya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pocong. Nah, siapa yang takut dengan pocong? Nah, ini nanti pembahasan ini nanti kita akan bahas juga. Yang keempat adalah apa ini gambarnya? Gambar seorang yang mau bunuh diri. Nah, kamu tahu nggak sebabnya orang yang bunuh diri itu kenapa? Ya, pastinya apa? Galau, ya kan? Merasakan galau, merasakan gelisah, ya, yaitu. Nah, yang kedua adalah pernah merasakan tenang, ya, kecuali orang yang tadi yang galau, juga kalian pasti pernah merasakan ketenangan dalam hati, ya, yaitu kenapa kok bisa gitu? Ada tahu sebabnya? Nah, penyebabnya adalah dekat atau tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang dekat itu pasti tenang. Ya. Orang yang dekat pasti tenang, dan orang yang jauh dengan Allah itu pasti orang yang gelisah. Makanya tadi ada gambar orang yang bunuh diri. Itu karena apa? Karena memang gelisah. Ya, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus memahami dengan baik. Yang itu adalah salah satu kegiatan yang dapat mendekatkan diri pada Allah apa? Ada yang tahu? Nah, salah satu yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ibadah. Nah, ibadah itu banyak. Ya kan? Kayak sholat, puasa, zakat, baca Quran, naik haji, ya kan? Dan sebagainya. Itu salah satu ibadah. Sehingga kita kalau meningkatkan ibadah itu juga bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa? Gimana caranya? Dengan apa? Agar kita dekat dengan Allah, maka kita harus menambah kualitas iman kita. Apa? Kualitas iman. Ya, ditingkatkan imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang jarang sholat, ayo ditingkatkan lagi. Yang jarang puasa, ayo ditingkatkan lagi. Yang baca Quran yang kurang, ditingkatkan lagi. Ya. Lalu iman. Nah, ngomong
Tadi bilangkan tentang kualitas iman. Apakah iman itu? Ada yang tahu iman itu apa? Ya, kita bagi dengan dua definisi dulu. Yang pertama adalah definisi tentang bahasa, dan yang kedua adalah definisi tentang istilah. Ya, kita ke bahasa dulu. Apa artinya iman dalam bahasa? Kalau dalam bahasa Arab artinya percaya, pengakuan atau pembenaran. Kamu percaya kepada siapapun itu pasti, sehingga tidak ragu untuk bisa melakukan. Jadi pasti percaya. Ya. Yang kedua adalah tentang istilah. Nah, kalau istilah ini apa? Dalam Islam dikatakan at-tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Artinya apa? Artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, jadi jangan hati saja iman kepada Allah, tetapi tidak diucapkan dengan lisan. Nah, itu nggak bisa. Dan juga apalagi tidak diamalkan dengan perbuatan. Ya, kamu iman pada Allah tapi nggak sholat, nah itu juga salah. Ya. Atau lagi mengucapkan tidak ketika orang masuk Islam tidak mengucapkan syahadat, itu tidak boleh, tidak bisa. Imannya harus tiga-tiganya ini, yaitu apa? Dengan sepenuh hati, meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya. Karena apa? Kok bisa kita itu beriman kepada Allah SWT? Karena apa? Pada dasarnya setiap manusia itu memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan dunia akhirat. Ya, kalian diberi hidup oleh Allah SWT untuk apa? Untuk bekal dunia akhirat. Ya, kalian percaya akhirat pasti akan juga percaya pada hari akhir juga, percaya pada Allah bahwasanya dunia ini fana, tidak kekal. Dan iman itu merupakan bekal utama salah satunya bagi seseorang untuk apa? Menentukan arah kehidupannya. Ya. Agar apa? Agar tidak orang tersesat, orang yang nggak punya tujuan, orang yang nggak punya visi, orang yang nggak punya dilandasi iman, pasti dia akan tersesat. Ya, pasti itu. Nah, inilah kenapa pentingnya masalah keimanan, sehingga apa? Kita sebagai muslim itu betul-betul memahami bagaimana cara beriman, bagaimana kepada siapa kita harus beriman, apa saja kita yang harus imani. Nah, itu. Oke. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat ke-136 yang berbunyi, ya baca sama-sama, buka Qurannya kalau mau buka, kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Apa artinya? Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang kafir dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian itu apa maksudnya? Hari kiamat. Nah, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, ini perhatikan. Ya. Nah, ngomongin masalah iman, apa hikmah kita beriman? Jangan-jangan kita nggak tahu manfaatnya yang beriman itu apa. Ya, kita nggak tahu tujuannya kita disuruh beriman itu apa.
Nah, maka dari itu kita jelaskan. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pasti Allah memberikan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong mereka-mereka yang beriman. Allah akan menolong mereka-mereka yang memohon pertolongan pada Allah karena dia yakin Allah itu pasti menolong kita. Allah pasti menjaga kita. Maka tadi ada gambar apa? Pocong. Nah, kalau kamu percaya pada Allah, pasti Allah akan apa? Menolong kamu. Kayak itu bukan, itu pocong bujukan. Nah, yang percaya hanyalah Allah karena hal-hal yang gaib, ya kan, itu tidak ada yang tahu manusia semuanya itu kecuali Allah. Nah, setan, jin, iblis itu termasuk apa? Golongan gaib, sama kayak malaikat, ya, golongan gaib. Jadi mereka yang beriman pada Allah pasti dia akan kuat imannya, nggak takut kepada siapapun kecuali takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah hati menjadi tenang, tidak gelisah kayak tadi. Nah, Allah itu memberikan hati kita itu selalu diberikan ketenangan, ya kan? Karena apa? Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tidak gelisah, tidak stres. Apapun ada masalah pun itu banyak, apapun masalahnya itu pasti Allah akan memberikan jalan pada kita. Nah, makanya yang ketiga apa? Sepanjang hidupnya itu tidak pernah masa rugi. Ketika ada masalah pasti Allah memberikan solusi. Ketika ada masalah pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya dan sebagainya. Nah, itu pasti. Nah, oleh karena itu inilah hikmah kita beriman kepada Allah SWT sehingga apa namanya harus kita lakukan. Nah, ngomong-ngomong iman, apakah kamu tahu berapakah jumlah rukun iman itu? Berapakah jumlah rukun iman? Ya, ada 6. Nah, yang pertama. Nah, caranya kalau memang kamu nggak hafal, saya punya lagu untuk kalian semua. Ya, lagunya adalah ini. Ini dilihat teksnya di sini. Ada lagu Baju Baru. Kayak tahu lagunya Baju Baru enggak? Baju baru alhamdulillah. Ya, tahu ya? Ya, insya Allah tahu. Nah, kita ganti rukun imannya agar kita hafal, agar kita memahaminya dengan baik, maka kita pakai lagu ini. Coba kalian yang tahu nanti diulang-ulang dengan kegiatan ini. Rukun iman 6 perkara. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua malaikatnya, yang ketiga kitab-kitabnya, yang keempat rasul-rasulnya, yang kelima hari kiamat, yang keenam qada dan qadar, semua itu dari Allah, ya. Itu lagunya agar kita hafal, agar kita memahami, sehingga yang nggak paham, yang lupa liriknya, yang lupa urutannya, ini nggak boleh diacak-acak, harus urut ini, ya. Nggak boleh diacak-acak iman kepada Allah, habis itu iman pada hari kiamat dulu, nggak boleh. Nanti urutnya seperti itu. Pada satu pada iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat rasul-rasulnya, yang kelima hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Karena semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu pembahasan tentang iman. Jadi tentang iman ini harus kalian pahami dengan baik, sehingga nanti bab selanjutnya adalah tentang Asmaul Husna. Kalian harus bisa memahami juga bagaimana cara memahami iman melalui asma-asmanya Allah. Nah, apakah itu asmanya Allah? Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Ya, jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan nanti tanyakan. Ya, sebelum saya tutup. Ada pertanyaan kan di sini? Kalau ada pertanyaan saya tutup. Ya, semoga ilmu pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Kita tutup dengan doa khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.